Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halili dengan NIM 2022-61162 dari program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Saya akan mereview novel yang berjudul Anwar Tohari Mencari Mati, di mana ini penulisnya Mahfud Ikhwan. Di sini sebuah novel Anwar, di mana Anwar ini mencintai seorang gadis, namun seorang gadis tersebut sudah dijodohkan dengan gurunya. Kemudian Anwar itu pergi atau minggatlah dari desanya untuk mencari ketenangan di luar sana. Kemudian Anwar ini berjalan. Di sebuah perjalanan, Anwar ini bertemu dengan sopir truk, dan Anwar ini ikutlah atau menumpang untuk mencari ketenangan, entah itu dibawa kemana. Sewaktu-waktu di sebuah perjalanan, Anwar ini sudah sampai di sebuah kota, yaitu kota Palembang, di mana tidak sampai di kota tersebut Anwar ini turun. Kemudian bertahun-tahun Anwar ini menemukan seorang gadis penyanyi, di mana seorang gadis tersebut adalah penyanyi kawedanan. Gadisnya sangat cantik. Kemudian Anwar ini jatuh cinta terhadap gadis tersebut. Kemudian Anwar ini ingin meminang atau menikahi gadis tersebut. Akan tetapi Anwar ini ada malapetaka tanpa dikira-kira. Gadis ini pergi atau hilang entah kemana. Dan kemudian perkawinan itu gugur tanpa ada apa. Kemudian Anwar ini merasa tidak putus asa terhadap sebuah cinta. Dengan dua kali cintanya itu gugur. Kemudian Anwar itu terus berupaya mencari sebuah gadis yang sudah hilang untuk dipinang. Kemudian Anwar itu lanjut mengikuti Anwar ini ikut lagi terhadap sopir truk tersebut sampai ke Selat Sunda, atau sudah sampai di daerah Sumatera. Awalnya mereka berhenti. Akhirnya Anwar ini makan. Setelah berhari-hari tidak makan, pakaiannya yang basah dulu mengajak ngamar seperti yang dimakan sebelumnya, tapi hanya menggeleng-gelengkan. Menjelang sore ia masih menunggu. Saat sopir itu akhirnya meneruskan perjalanan, Anwar ikut naik. Ia tak punya tujuan, tapi Sumatera yang diceritakan si supir itu baginya boleh juga. Ia telah memikirkan tempat
itu akan cukup jauh dari sumber rasa kecewa amarahnya terhadap apa yang sudah dia rasakan terhadap cerita tersebut. Ia sepertinya cuman ingin mati tapi enggan bunuh diri. Kemudian melanjutkan hidup. Hidupnya sudah selesai ketika gurunya memutuskan bahwa cintanya kepada Rukhaniyati yang tak bisa dilanjutkan. Mungkin saat masih memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian menemukan jawaban hanya beberapa jam saja setelahnya. Anwar berpindah kursi depan ke atas bak truk. Ia tak menceritakan dengan rinci bagaimana ia keluar dari ruang kemudian tanpa ketahuan saja sudah menekuk pusing, apalagi gerak truk yang meluncur. Ia juga tak menceritakan secara lebih lengkap pertarungan dengan 3 bajing loncat tersebut. Kemudian Anwar itu berkelahi atau bertarung terhadap bajingan tersebut sampai-sampai Anwar itu mencari seperti film-film Hollywood. Kemudian Anwar itu turun dan terus mencari siapa yang paling kuat terhadap bajing-bajing tersebut. Kemudian Anwar itu menjadi bagian terhadap bajingan-bajingan tersebut. Hingga sampai tempat yang cukup aman, dan ketika tempat dicapainya ia menepi dan melompat dari kursi, kemudian mencoba memeriksa apa yang terjadi di atas truk si supir. Namun Anwar itu tidak apa-apa atau tidak ada luka sedikit pun. Kemudian Anwar itu benar-benar mencari mati terhadap sekelompokan bajingan atau perampok. Dan jumlah gerombolan tersebut itu banyak, bukan sedikit. Namun Anwar itu benar-benar lebih kepada tidak putus asa untuk melawannya. Kemudian berapa lama kemudian Anwar itu bisa beradaptasi dan bisa mengalahkan pertarungan yang bajingan-bajingan tersebut. Kemudian Anwar itu menjadi bagian dari segerombolan bajingan tersebut. Dan tentu membuat saya terhadap kisah Anwar ini berkaitan dengan sebuah cinta. Akan tetapi sebuah cinta tersebut seakan-akan membuat Anwar itu menjadi tidak berdaya, dan membuat seorang Anwar ini dengan sebuah cinta seakan-akan Anwar memikirkan sebuah cinta yang tak kunjung tiba, atau tidak membuat cinta seorang perempuan itu membuat Anwar itu menjadi sakit. Mungkin cinta menurut saya pribadi membuat orang itu menjadi tidak ada apa-apanya dan tidak sebuah yang tak menakjubkan. Kemudian saya berpikir bahwa tidak ada cinta yang tulus atau sejati kecuali cintanya orang tua terhadap anaknya. Mungkin itu dari saya. Sekian. Akhiron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.